Bro, itu beneran loh, itu beneran kesulitan loh, itu beneran pakai jin loh, itu bagian beneran karena jin loh. Gua melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, gitu katanya. Oke, pada kesempatan ini gaskan saja kita bahas. Dan perlu diingat juga, saya bukan pakar hipnosis, bukan. Saya bukan pakar psikologi, bukan. Tetapi di sini saya akan menjelaskan sesuai apa yang saya ketahui, apa yang saya tahu dari kasus tersebut gitu. Ketika saya melihat tradisi kuda lumping itu, saya teringat akan cara kerja hipnosis. Kita lurusin terlebih dahulu nih, apa itu hipnosis? Hipnosis itu, atau hipnotis, di masyarakat itu tuh beredarnya itu hipnotis, bukan suatu hal ilmu yang gaib-gaiban, bukan suatu ilmu yang kayak itu goib bang, itu oleh jin bang, itu mistis-mistisan, bukan. No, itu murni ilmiah. Ketika seorang menghipnosis, kita mempelajari otak manusia. Yang mana kita mempelajarinya itu dari otak beta, alfa, theta, dan delta. Nah, ketika kondisi hipnosis ya teman-teman semuanya, kita ada di otak theta, alfa, theta gitu. Jadi pertanyaannya, apa hubungannya dengan kesurupan kuda lumping atau kesurupan-kesurupan yang lainnya, yang aneh-aneh, yang menyerupai macan lah, apalah, siluman lah, dengan fenomena hipnotis ini yang ilmiah itu? Nah, jadi gini, yang pertama, itu di tradisi kuda lumping itu seringkali ada musiknya, musik gamelannya atau musik khas kuda lumping. Nah, ketika musik itu dipanjatkan, sebenarnya yang terjadi yaitu suara musiknya itu bikin para penari itu masuk ke otak yang namanya itu alfa theta, ke otak theta. Ketika otak theta itu otak yang rileks banget, dan si penari itu fokus banget kepada tariannya. Misalkan suka yang lihat ini cenderung fokus dan lain sebagainya, itu yang hipnotis yang asli, yang beneran, yang para terapi itu seperti itu. Dan itu juga sama dialami oleh para penari. Mereka fokus ke suatu titik, yaitu fokus ke gerakan. Nah, seperti ketika fokus itu dalam kondisi otaknya itu otak alfa theta, otak theta, dan mudah sekali masuk sugesti, dan mudah sekali terpengaruhi oleh keyakinan dirinya. Ada dalam otaknya, ada dalam angan-angannya gitu. Proses terjadi kesurupannya itu karena ada pemantik-pemantik di bawah sadarnya, di otak bawah sadarnya, keyakinan dirinya sendiri yang bilang bahwa gue bakalan kesurupan kuda lumping nih gitu. Nah, masalahnya itu bertingkahnya kayak hewan, kayak kuda, karena kita udah didoktrin dari kecil bahwa kesurupan kuda lumping itu seperti itu. Oke, kita harus melakukan seperti itu juga. Itu tidak sadar, kamu tidak sadar yang kesurupan itu ya, atau penari ini itu tidak sadar, karena biasanya itu yang kesurupan itu penarinya. Nah, ketika itu kamu meyakini gua bakalan kesurupan kuda lumping nih gitu, dan langsung kesurupan guys, itu respon otak bawah sadar kita sebenarnya, bukan kesurupan yang aneh-aneh karena jin, bukan, tapi itu adalah respon otak bawah sadar kita. Mereka yakin bakalan kemasukan roh kuda, jadi ya mereka bertingkah laku seperti kuda gitu guys. Ada salahnya yang bikin mereka yakin itu kesurupan. Di dalam psikologi ada istilahnya itu dissociative state. Nah, itu adalah keadaan mereka itu ketika sudah seperti itu, ketika sudah kesurupan tadi karena keyakinan dirinya sendiri, sebenarnya rasanya itu kayak habis tidur dan mereka bangun, dan ketika bangun mereka tidak sadar akan apa yang terjadi barusan, karena masyarakat atau budaya di sekitaran situ menganggap bahwa hal tersebut kesurupan karena jin, karena setan, maka dirinya yakin, oh ternyata barusan gua itu kesurupan karena jin ya, oh gua bener ya, gua kemasuki setan barusan. Itu alasan kenapa mereka itu yakin banget, yakin seyakin-yakinnya terhadap dirinya sendiri bahwa mereka kesurupan. Dan orang-orangnya juga yang menonton hal tersebut itu biasanya tidak bisa menjelaskan hal tersebut, maka mereka tuh mengambil kesimpulan yang mudah, ya udah itu karena jin mungkin ya, saya tidak tahu apa, pokoknya ini di luar otak akal manusia gitu. Itu tersebar kemana-mana ke daerah masyarakat, pelosok-pelosok desa, bahwa itu jin beneran gitu. Semua orang yang berkerumun nontonin kuda lumping itu tidak sadar bahwa itu tuh fenomena alamiah ya. Mereka sadar itu adalah jin-jinan, mereka sadar itu adalah roh-rohan gitu ya, padahal no roh sama sekali, tidak ada sama sekali gitu. Dan gini guys, apakah dengan pernyataan ini tradisi kuda lumping ini patut dihilangkan? Tidak, jangan salah paham. Jangan menganggap bahwa saya ingin menghilangkan budaya lokal. Jangan, itu justru adalah suatu hal yang seru. Itu adalah suatu hal yang bagus. Ada di budaya kita, itu kita bisa lestarikan. Tapi kita harus sadar, jangan menganggap itu
adalah kejadian roh-rohan gitu guys. Gak harus menganggap bahwa itu adalah hal goib. Tapi kalau misalnya kamu ingin menganggap hal itu goib, ya silakan aja gitu. Itu tidak membuat diri saya rugi juga. Tapi saya di sini cuma menjelaskan seperti itulah dari kejadian yang senyatanya. Dan ini ada observasinya, ini ada penelitiannya, ini ada jurnal-jurnalnya gitu ya. Gak cuma bacotan-bacotan nah belum. Begini sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.